Assalamualaikum ya Allah ya Abdul Jabbar. Ya Allah ya Abdul Jabbar. Ya Allah, aku meminta kepadamu yang mulia, hentikanlah peperangan antara penduduk Palestina dengan Israel yang mulia, agar tidak menimbulkan korban lebih banyak yang mulia. Dan jika peperangan itu terjadi, karena perebutan sebuah kekuasaan dan juga perebutan sebuah tempat yang sangat istimewa itu yang mulia, aku meminta kepadamu yang mulia untuk menyadarkan semuanya. Jika di antara mereka ada yang salah, maka aku meminta kepadamu yang mulia, berikanlah hidayah kepada mereka untuk segera kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoimu yang mulia. Dan jika di antara mereka sangat kaku hatinya terhadap kebenaran, maka aku meminta kepadamu yang mulia, agar yang mulia memberikan peringatan kepada mereka, agar mereka semuanya bisa memahami dan mengerti tentang semuanya, sehingga mereka bisa kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhai yang mulia. Dan jika di antara mereka itu setelah engkau beri peringatan akan tetapi lebih radikal, karena hati dan pikiran mereka selalu didoktrin dengan tipu daya Dajjal, saya meminta kepadamu yang mulia untuk memberikan ajab kepada mereka yang radikal yang mulia, agar orang-orang yang beriman yang takwa kepadamu tidak terzalimi yang mulia, agar mereka yang beriman yang bertakwa kepadamu yang mulia bisa terbebas dari sebuah penderitaan yang mulia. Jika di antara keduanya selalu berperang, memperebutkan kekuasaan, memperebutkan suatu wilayah yang ada di negeri Palestina, yaitu Masjidil Aqsa, maka sesungguhnya peperangan itu takkan pernah habis dan takkan pernah berhenti sampai Yaumal Qiyamah yang mulia. Karena memang itu adalah sejarah dunia
di mana sesungguhnya Masjidil Aqsa itu adalah sebuah tempat yang sangat mulia, sebuah tempat yang sangat terhormat atas sejarah kehidupan dan peradaban umat manusia yang ada di muka bumi. Dan sungguh mereka semuanya ingin memiliki. Orang Palestina ingin memiliki, ingin menguasai. Begitupun orang negara Israel pun, bahkan seluruh dunia pun ingin menguasai. Yang namanya itu adalah Masjidil Aqsa. Karena sesungguhnya Masjidil Aqsa itu adalah sangat bersejarah. Sesungguhnya di situ tempatnya para nabi-nabi, dan di situ adalah sesungguhnya tempat peradaban-peradaban agama Islam yang sempurna, yang mulia, di mana di situ adalah tempat lahirnya para nabi-nabi, dan di mana sesungguhnya di situ adalah sejarahnya nabi-nabi dan sejarah kehidupan umat manusia yang ada di muka bumi. Di situ adalah tempat mustikanya Nabi Allah Adam alaihi salam. Di situ adalah sebuah istananya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Begitupun pula Nabi Allah Musa alaihi salam. Di situ singgasananya Nabi Allah Isa dan Bunda Siti Maryam. Dan di situ pula adalah tempat Mi'rajnya yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diangkat ke langit oleh yang mulia itu sendiri, yang mulia. Akan tetapi sesungguhnya manusia-manusia yang ada di muka bumi tak memahami tentang semuanya, yang mulia. Sesungguhnya sebuah rahasianya adalah agama, dan sesungguhnya agama yang paling mulia di hadapanmu adalah sesungguhnya agama Islam yang mulia. Jika seluruh manusia yang ada di muka bumi ini seluruhnya memeluk agama Islam, maka sesungguhnya dunia ini akan damai, sejahtera dan sentosa, yang mulia. Akan tetapi banyak di antara mereka-mereka yang tetap bersikukuh kepada agama nenek moyang mereka yang terdahulu, padahal sesungguhnya itu adalah sebuah kesalahan menurutmu sendiri, yang mulia. Yang mulia, suruh tinggalkan seluruh agama-agama yang terdahulu dan semuanya untuk kembali kepada ajaran Islam yang sempurna, yaitu agama yang terakhir di muka bumi, yang mulia. Akan tetapi mereka selalu bersikeras, karena ini adalah sebuah gengsi umat manusia yang ada di muka bumi, yaitu sebab radikalisasi bangsa jin dajjal itu, yang mulia. Untuk itu saya meminta kepada yang mulia agar seluruh manusia-manusia yang ada di wilayah Israel, agar semuanya mereka kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada agama yang benar, yaitu agama Islam yang sempurna.
Jika seluruh manusia kembali kepada jalan yang benar, apalagi yang akan diperebutkan? Karena sesungguhnya tempat itu adalah milik bersama. Sejarah bersama, sejarah seluruh para nabi-nabi dari Nabi Allah Adam alaihi salam, seluruh para nabi-nabi, dan sesungguhnya seluruh para nabi-nabi itu adalah seluruhnya adalah umat Islam semua. Tidak ada satu nabi pun yang 25 itu yang ingkar kepadamu yang mulia. Tidak ada satu nabi pun yang memeluk agama yang lain selain daripada agama Islam, yaitu agama yang mulia. Maka untuk itu saya meminta kepadamu yang mulia untuk menghentikan peperangan yang ada di wilayah Palestina Israel agar tidak menimbulkan korban lebih banyak. Karena sesungguhnya penderitaan itu sangat pedih untuk manusia yang mulia. Dan aku pun meminta kepada seluruh orang-orang tuaku yang ada di alam gaib, Assalamualaikum ya Nabi-Nabi Allah, Assalamualaikum ya malaikat-malaikat Allah, Assalamualaikum ya min jami'i awliya-awliya Allah, min masriki wal maghrib. Assalamualaikum ya seluruh bangsa jin yang ada di muka bumi, yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya meminta kepada kalian semua untuk semuanya berangkat ke alam sana, yaitu ke negeri Palestina, untuk membantu dan menghadang peperangan-peperangan yang di sana, untuk mendamaikan peperangan yang di sana. Dan jika manusia-manusia itu selalu radikal, selalu ingkar kepada kebenaran, maka aku meminta kepada kalian semua, wahai semua saudara-saudaraku, bantulah orang-orang yang takwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ikut berperang, yaitu melawan kedoliman-kedoliman. Dan sesungguhnya Allah selalu ada di belakangmu untuk menghancurkan semuanya. Dan saya meminta kepada seluruh manusia-manusia yang di luar agama Islam, maka aku berpesan kepadamu segeralah kalian kembali kepada jalan yang benar, jalan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum ajal kalian pun tiba, wahai saudaraku. Karena kehidupan kalian saat ini masih ada satu keberuntungan untuk bertobat, untuk kembali kepada jalan yang benar, wahai saudaraku. Tidakkah kalian pikirkan tentang semuanya, tentang kehidupan? Sesungguhnya yang menciptakan alam semesta serta isinya ini sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya, alam semesta semuanya, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini adalah sang penguasa jagatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah membuat dan mempunyai peraturan dan undang-undang, maka undang-undang dan peraturan Allah itulah yang harus kita patuhi. Akan tetapi banyak di antara kita dan kalian semuanya ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menyuruh meninggalkan yang ini. Akan tetapi banyak di antara kalian yang tidak mengikutinya, wahai saudaraku. Karena itu adalah sebuah harga diri dan gengsi semata diri kalian semua. Akan tetapi semua itu adalah sebuah jalan kesesatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jika aku bertanya kepada kalian semua, wahai saudara-saudaraku yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya jika aku bertanya kepada kalian, Tuhan yang mana yang kau sembah? Tuhan yang mana yang kau sembah, wahai saudaraku? Aku ingin bertanya dan aku ingin membuktikan kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan mana yang kau sembah? Sesungguhnya Tuhan itu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seluruh manusia yang ada di muka bumi ini selalu iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Tuhannya semua adalah satu. Lalu pemimpin mana yang kau ikuti? Sementara seluruh para nabi-nabi yang ada di muka bumi semuanya itu patuh dan tunduk, iman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nabi yang mana yang kalian ikuti? Semuanya para nabi-nabi yang ada di muka bumi, dan yang termasyhur adalah 25 nabi, itu semuanya adalah takwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak menduakannya, wahai saudaraku. Jika aku bertanya kepada kalian semua, wahai seluruh umat Nabi, dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Muhammad, adakah di antara mereka yang ingkar kepadanya? Tidak ada. Seluruhnya para nabi-nabi adalah orang-orang pilihan, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk memimpin di alam dunia ini, wahai saudaraku, yang memberikan pelajaran, yang memberikan penerangan, yang menceritakan tentang hak dan yang batil, yang benar dan juga yang salah. Dan semuanya itu adalah sebuah kabar berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, setelah Nabi yang terakhir, yaitu yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di situ terlahir kembali yaitu para aulia-aulia Allah, para aulia-aulia Allah, para wali-wali Allah sebagai penerus
sebagai penerus Nabi untuk menceritakan, untuk mengabarkan tentang semuanya, tentang kehidupan itu, wahai saudaraku. Maka saya berpesan kepada kalian semua, wahai saudaraku, mulai saat ini berimanlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diri kalian semuanya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya peperangan di muka bumi takkan pernah terjadi lagi. Karena sesungguhnya peperangan yang terjadi itu adalah sebuah hasil dari keserakahan diri. Dan semua itu adalah sebuah doktrin dari bangsa Jin Dajjal untuk umat manusia yang ada di muka bumi, agar seluruh umat manusia tak pernah menemukan sebuah ketenangan. Seperti itu, wahai saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku, sekali lagi saya berpesan kepada kalian semua, kembalilah diri kalian kepada jalan yang benar, kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya menghimbau kepada kalian semua, wahai semua saudaraku, berbondong-bondonglah diri kalian semuanya untuk memeluk dan masuk kepada agama Islam yang sempurna, yaitu agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai saudaraku. Mumpung diri kalian masih hidup, mumpung ada kesempatan, wahai saudaraku, sesungguhnya hidayah itu akan datang kepada manusia dan diambil oleh manusia, itu adalah dikala manusia masih hidup. Akan tetapi jika manusia itu sudah meninggal, maka tidak akan lagi menemukan sebuah hidayah, wahai saudaraku. Hanya yang lalu biarlah berlalu dan takkan pernah kembali. Sesal tinggallah sesal, tak pernah akan kembali. Maka untuk itu cermatilah tentang kehidupan ini, wahai saudaraku, agar diri kita semua tidak merugi. Tidakkah diri kalian pikirkan tentang kehidupan umat manusia? Sesungguhnya seluruh manusia itu akan mati, wahai saudaraku. Ingkulin nafsing daikatul maut. Seluruh manusia akan mati, akan kembali kepada tanah, wahai saudaraku. Sesuai pembuatan itu sendiri, wahai saudaraku. Kita semua tercipta dari tanah dan semuanya akan kembali kepada tanah, wahai saudaraku. Maka untuk itu saya berpesan kepada kalian semua, mulai saat ini bertobatlah, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai semua saudara-saudaraku, mudah-mudahan semua ini ada hikmah untuk kalian semua, agar diri kita semuanya bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya, yaitu berkah dunia dan berkah akhirat. Dan sekali lagi
Aku meminta kepadamu yang mulia ya Allah. Aku meminta keberkahan dunia, keselamatan dunia, dan keselamatan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.